Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Senembah. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai strategi pergerakan nasional. Ada dua strategi yang digunakan dalam pergerakan nasional, yaitu strategi pergerakan nasional non-kooperatif atau radikal, kemudian strategi pergerakan yang kooperatif. Kita akan membahas strategi pergerakan nasional non-kooperatif terlebih dahulu. Strategi pergerakan radikal atau non-kooperatif merupakan perjuangan dengan menggunakan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Non-kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non-kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan atau bantuan pihak lain. Periode radikal pada masa perjuangan pergerakan nasional Indonesia adalah kurun waktu yang menandakan kehadiran organisasi yang bergerak dengan gagasan dan dengan cara yang radikal dan ekstrim. Periode radikal ditandai dengan ciri khas organisasi dan tujuan perjuangannya berupaya menggapai hal-hal ekstrim dengan cara yang dianggap agresif di mata pemerintahan kolonial, seperti melawan langsung pemerintahan Belanda, menggagas hal yang dianggap mengganggu status quo, atau setidaknya melontarkan kritik tajam kepada pemerintah kolonial Belanda. Kurun waktu periode ini adalah antara 1925 saat pertama kali berdirinya sebuah organisasi yang bernama Partai Komunis Indonesia hingga tahun 1936, di mana organisasi terakhir di periode ini dibubarkan, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi pergerakan nasional bersifat radikal antara lain: 1. Timbulnya krisis ekonomi dunia atau Malaise yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama antara 1914 hingga 1918. Krisis ekonomi ini diawali dari tahun 1921. Terjadi krisis gula menghancurkan tatanan ekonomi dunia, terutama negara-negara di Eropa termasuk Belanda. Daerah-daerah pemasaran menjadi hancur, daya beli masyarakat rendah, sehingga terjadi kelebihan hasil produksi. Pengangguran juga meningkat. Kondisi ini berdampak pula terhadap daerah-daerah jajahan termasuk daerah kolonial Hindia Belanda atau Indonesia. Krisis ekonomi ini dijadikan peluang bagi organisasi-organisasi pergerakan untuk melakukan aksi-aksi politik sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka. 2. Pergantian kepala pemerintahan yang lebih bersifat reaksioner. Pada tahun 1921 terjadi pergantian pemerintah di Hindia Belanda. Dirk Vogt menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Van Limburg-Strom. Dirk Vogt lebih reaksioner dengan membuat beberapa kebijakan, yakni mempersulit hak untuk berserikat, memperkuat Dinas Intelijen Hindia Belanda, menerapkan pasal penyebaran kebencian, melakukan penghematan besar-besaran yang menyebabkan banyak PHK. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda melakukan kegiatan perjuangan berupa: 1. Menggembleng semangat kebangsaan dan persatuan di masyarakat melalui rapat umum dan surat kabar. 2. Menuntut pemerintahan kolonial agar memberikan kebebasan bergerak kepada partai-partai. 3. Mengecam pemerintah kolonial yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Dan 4. Melakukan aksi pemogokan. Adapun organisasi pergerakan yang bersifat radikal atau non-kooperatif adalah Indisci Party, Partai Komunis Indonesia,
Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai pergerakan kemerdekaan. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai pergerakan nasional kebangsaan yang bersifat non-kooperatif. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.